Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada sepasang remaja muda yang akan melakukan tindakan tidak pantas sobat. Dan akibat hal yang dia kerjakan, ternyata akan berdampak buruk di kehidupan kedepannya. Bagaimana tidak, mereka melakukan hubungan terlarang yang akan berujung dia wafat. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, di sebuah daerah bernama Suaya, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita bernama Indah Permatasari, yang masih menginjak usia 21 tahun. Indah sendiri merupakan karyawan pabrik roti di kawasan Tanjung Pati, Kecamatan Harau. Sehari-hari, ia dikenal sebagai sosok gadis muda yang ramah, murah senyum, dan sangat aktif. Namun sobat, senyumnya akan hilang dan berubah menjadi kenangan, akibat peristiwa pilu yang dialaminya. Yang mana, pada tanggal 9 Desember 2020, tepatnya di pagi hari. Pada saat tersebut, ada salah seorang warga yang hendak menuju TPS, lokasi coblosan Siti Juah Batua, kaget melihat wanita tidak berdaya, tidak jauh dari sebuah pondok. Dengan posisi tubuh yang tidak wajar, atas penemuan itu, sang warga yang kaget langsung pergi mencari bantuan. Saat pihak kepolisian datang, segeralah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi sayangnya, tidak ditemukan jejak satupun. Sehingga saat itu pihak kepolisian cukup sulit untuk mengetahui identitas korban. Kemudian wanita itu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasilnya, ditemukan luka pada bagian bawah dan dalamnya. Kemudian ditemukanlah titik terang tentang identitas wanita malang tersebut, tak lain adalah Indah Permatasari sobat. Petugas kepolisian segera mengabari ke keluarganya. Dan jelas merasa sangat terkejut. Karena memang sedang mencari putri mereka yang tak kunjung pulang. Setelah mengetahui keluarga korban, tim penyidik pun menggali informasi atas keterangan saksi, keluarga, dan media sosial korban. Hingga, sang polisi mencurigai satu pria sebagai terduga pelaku. Seorang pria bernama Alim Muspar, yang masih berusia 19 tahun. Dari informasi yang dirangkum, Alim ditangkap di sebuah rumah makan di daerah Bukit Tinggi. Alim langsung merasa kaget, ketika pihak berwajib mendatangi tempat kerjanya di Bukit Tinggi. Saat itu, Alim berkelit menjawab pertanyaan dari petugas. Akhirnya, ia pun diamankan untuk pemeriksaan. Namun di perjalanan ke kantor kepolisian, dia langsung mengakui perbuatannya yang telah mewafatkan sang kekasih. Dari sinilah, ia mulai menceritakan bagaimana semua itu terjadi pada Indah. Awalnya mereka berkenalan lewat media sosial, dan berujung terpikat satu sama lain, lalu memutuskan untuk berpacaran. Hubungan tersebut pun berjalan selama 3 bulan lamanya. Yang mana ternyata, mereka tidak pernah bertemu secara langsung, mengingat jarak tempat tinggalnya cukup jauh. Selama 3 bulan itu, mereka hanya sering teleponan, dan video call saja. Hingga akhirnya mereka memutuskan bertemu untuk pertama kalinya. Kemudian, Ali menjemput Indah di kawasan Payakumbuh. Sang pria mengajaknya untuk berjalan-jalan. Dan mengajaknya juga makan. Rupanya sobat, pertemuan pertama kali ini sempat membuat korban tidak percaya diri dan malu-malu. Namun tidak dengan Alim, ternyata dia mengharap sesuatu yang lebih dari pertemuan tersebut.
Lantas, ia mengajak Indah di kawasan Bumbuang, dan menuju ke pondok di pertengah perkebunan. Saat itu hari sudah malam, mereka terlena bermesraan di sana. Sambil mengobrol, mulailah muncul nafsu tidak pantas, yang ingin mengajak sang pacar untuk melakukannya. Jelas Indah Permatasari merasa heran, sembari menolak ajak kekasih baru ditemuinya itu, dan sempat melakukan perlawanan. Tidak menyerah, pria aneh itu tetap ingin melakukannya sobat. Karena merasa di kondisi yang sudah tidak aman. Indah pun mulai mengeluarkan suara keras. Mengetahui hal ini, Ali merasa panik, karena takut ada warga yang dengar. Hingga, dia langsung melakukan perbuatan main tangan ke lantai pondok berkali-kali. Tidak sampai situ sobat, melihat Indah yang masih ada, lantas tetap melakukannya, yang berujung gadis cantik tersebut wafat. Setelah memastikan Indah tiada, Ali malah melakukan hubungan suami istri, hingga punya Indah dalam keadaan tidak wajar. Setelah melepas hasrat, sang pelaku membawanya ke ladang ubi, tidak jauh dari pondok tersebut. Dengan posisi itu, barulah ia pergi. Hingga pada akhirnya, dia pun jemput oleh petugas pihak berwajib. Pada tanggal 12 Desember 2020, atau tepatnya, 10 hari sesudah kejadian. Sebenarnya Ali mengaku hanya satu kali melakukannya bersama Indah. Namun dari hasil pemeriksaan, ditemukan hal yang tidak wajar sobat, di bagian belakang dan bagian bawahnya. Rekonstruksi kejadian dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021, atau tepatnya, sebulan setelah penangkapan pelaku. Tentu proses reka ulang ini menjadi perhatian warga. Oleh sebab itu, pengawalan ekstra dari anggota pihak berwajib. Mereka yang berkepentingan untuk melihat, diwajibkan untuk memakai masker. Sebelumnya sobat, alasan Ali membawa ke Pondok Tengah, karena dulu ia pernah ke sana bersama temannya untuk menunggu durian. Entah maksudnya menunggu durian jatuh, atau tunggu panen durian berlangsung. Namun yang jelas, Alim dan sang teman sering pergi ke sana. Yang mana hal ini, atas perbuatannya, pelaku pun dijerat 15 tahun penjara. Yang mana sebenarnya sobat, Alim memang punya sedikit masalah di bagian akalnya, sehingga berani membuat hal yang di luar nalar tersebut. Bagaimana menurutmu guys? Di cerita kali ini, kita belajar bahwa, cinta boleh saja, tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu, akan berakibat tidak baik untuk kita ke depannya. Dan jangan salah memilih pasangan sobat, pilihlah pasangan yang bisa menjagamu. Dan seperti biasa, setiap perbuatan tidak baik, akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.